Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kali ini kita akan memulai perkuliahan kita di pertemuan yang keempat melalui via video semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya, dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang via Zoom. Semoga lebih memahaminya dengan metode seperti ini. Dan saya ada sedikit penyampaian bagi yang belum mengumpulkan tugas, diharapkan hari ini batas terakhir pengumpulan tugas untuk mata kuliah praktek peradilan agama. Tugasnya ini hari ini dikumpul ya, kompensasinya karena sebenarnya kemarin ya dikumpul, karena masih banyak yang belum mengumpulkan. Saya harap rekan-rekan sekalian bisa mengumpulkannya hari ini. Kalau tidak ada akan menerima konsekuensinya juga, tidak akan mendapatkan nilai tugasnya, tidak akan ada ya. Iya, ya baik ya, kita mulai perkuliahan kita di pertemuan yang keempat ya, mata kuliah praktek peradilan agama. Ya, sekarang dengan pembahasan yang baru ya, materi mengenai tata laksana atau praktek dokumentasi ruqyat dan hisab. Ya, bisa dilihat di sini ya bahwa hubungan daripada tema kita yang barusan tadi saya katakan bahwa ada hubungannya pengadilan agama dengan ruqyat dan hisab ya. Ya, ada hubungannya karena itu merupakan tugas pokok, tugas fungsi lain selain daripada kewenangan absolut yang ditangani oleh pengadilan agama. Ada kewenangan lainnya, salah satunya adalah perkara ruqyah dan hisab ya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama selaku ulil amri telah membentuk Badan Hisab Ruqyat BHR pusat yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ya, contohnya ada MUI, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidrooceanografi, Planetarium, para pakar dari ITB dan IAIN atau UIN, pengadilan agama ya, salah satunya adalah pengadilan agama ya, dalam hal badan hisab yang termasuk daripada anggota Badan Hisab Ruqyat, dan terakhir Kementerian Agama Pusat serta perorangan yang ahli di bidang hisab ruqyat. Ya, bisa dilihat ya di sini pengertian umum yang berkaitan dengan hisab ruqyat. Yang dimaksud dengan hisab dan ruqyat itu adalah perpaduan, perhitungan, dan observasi hilal yang merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan. Terus pemohon atau pelapor sidang isbat ruqyat hilal adalah pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh kantor Kementerian Agama. Yang ketiga itu ada syahid atau peruqyat, adalah orang yang melapor, melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim. Dan yang keempat, saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang isbat dan pengangkatan sumpah syahid peruqyat. Yang kelima, hakim yang dimaksud adalah hakim tunggal pengadilan agama. Ya, di sini yang berkaitan ya dengan pengadilan agama. Nah, ini hakim, ada hakim atau mahkamah syariah yang menyelenggarakan sidang isbat kesaksian ruqyah hilal. Selanjutnya, yang keenam, isbat hakim adalah penerapan hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah terhadap laporan peruqyat, kesaksian ruqyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Yang ketujuh, penetapan isbat ruqyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menerapkan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah.
Yang kedelapan, penerapan isbat awal bulan Ramadan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh pemerintah, Menteri Agama, dan penerapan tersebut berlaku secara umum. Yang kesembilan, penerapan isbat awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Bahwa oleh karena penerapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menerapkan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang isbat. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana. Yang ke-11, bahwa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan. Ya, permohonan dalam kurung adalah volunteer dan di dalamnya permohonan kesukarelaan, maksudnya volunteer, dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa. Maka penerapannya itu penetapannya itu merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi, jadi hanya pengadilan tingkat pertama. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa ada fungsi dan tugas lain yang dimiliki oleh peradilan agama dalam hal memutus suatu perkara lain di bidang rukyat dan hilal ya. Ya, salah satu dasar hukumnya yaitu yang pertama berdasarkan pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Ayat 1 itu menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang ayat keduanya bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51, yaitu yang merupakan kewenangan absolut daripada peradilan agama, ada kewenangan lainnya, yaitu pengadilan itu dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama itu berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Ya, penjelasan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama. Selama ini pengadilan agama itu diminta oleh Kementerian Agama untuk memberikan penerapan isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah. Dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penerapan secara nasional untuk penerapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Pengadilan agama itu dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Yang keempat, berdasarkan penerapan nomor KMA 1095/10/2006, menetapkan pertama, memberikan izin sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syariah se-wilayah hukum Provinsi Nagaro Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Ya, berbicara mengenai tata cara pemeriksaan penetapan penyaksian rukyat hilal, kelengkapan dalam pemeriksaan itu apabila misalnya Anda yang berhasil merukyat melihat hilal, maka laporkan kepada petugas walaupun secara lisan dan berikan kesaksiannya selengkapnya. Mungkin tentang penangkapan hilal yang berhasil Anda lihat, misalnya antara lain posisi hilal saat terlihat, warna hilal, orientasi sabit hilal dengan cara memperlihatkan gambar, kemiringan dan dasar berpikir yang meyakinkan Anda bahwa yang dilihat adalah hilal ya, bukan pantulan cahaya matahari oleh awan ataupun objek lainnya. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima setelah melakukan pemeriksaan, oleh karenanya keyakinan dan
pengetahuan dasar tentang penampakan modal penting bagi peruqyat hilal. Jadi kesaksian itu merupakan pengetahuan dasar yang merupakan merupakan suatu modal yang penting ya, merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan suatu kesaksian hilal itu benar apa tidak. Ya, kesaksian ruqyat hilal dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan modal penting bagi peruqyat hilal. Jika tidak mempunyai pengetahuan tentang penampakan hilal, sebaiknya jangan terlalu yakin dengan apa yang kita lihat, sebab keyakinan itu merupakan satu hal dan salah lihat merupakan hal lain yang bisa terjadi. Ya namanya juga manusia ya, bisa juga error person, error argumen atau error perkiraan, estimasi dan segala macamnya, sehingga mungkin salah dugaan atau segala macamnya. Jadi harus memang dipastikan dengan penuh keyakinan bahwa hal itu adalah suatu hilal ya yang dilihat. Kelengkapan administrasi permohonan isbat kesaksian ruqyatul hilal untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemeriksaan, penyumpahan dan penerapan isbat ruqyatul hilal ini, maka diperlukan adanya pengaturan administrasi peradilan yang dipersiapkan untuk itu. Administrasi yang diperlukan itu meliputi yang pertama itu adanya register permohonan isbat kesaksian ruqyat hilal ya, di register permohonannya. Yang kedua, permohonan isbat kesaksian ruqyatul hilal. Yang ketiga, berita acara persidangan pemeriksaan isbat kesaksian ruqyatul hilal. Yang keempat, penetapan isbat kesaksian ruqyatul hilal. Yang kelima, adanya biaya perkara. Ya, penyelesaian administrasi permohonan isbat kesaksian ruqyatul hilal ini menjadi tanggung jawab kepanitraan dan dimasukkan ke dalam tugas kepanitraan. Ya, jadi itu merupakan salah satu daripada tugas kepanitraan untuk bertanggung jawab dalam menangani permohonan isbat. Ya, kepanitraan ini diproses tugas kepanitraan permohonan yang diproses seperti perkara permohonan tersebut. Di samping itu tentunya diperlukan pula adanya tenaga teknik yang mampu untuk itu, baik dari unsur hakim, kepanitraan maupun staf serta sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Ya, berbicara mengenai tata cara pelaksanaan dan pencatatan sidang isbat ruqyat hilal, itu yang pertama, sidang isbat ruqyat hilal ini dilaksanakan di tempat pelaksanaan ruqyat hilal atau sidang di tempat. Nah, dilakukan dengan cepat, sederhana, dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Yang kedua, pemohon dan pelapor dalam hal ini berada di kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan isbat kesaksian ruqyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat pelaksanaan ruqyat hilal. Ya, yang ketiga, semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas kantor Kementerian Agama. Terus selanjutnya, panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah mencatat permohonan tersebut dalam register permohonan sidang isbat ruqyatul hilal. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan atau melakukan sidang permohonan tersebut. Selanjutnya, panitera dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
Ya, selanjutnya yang ketujuh, penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Kementerian Agama mengajukan permohonan atau sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Nah, selanjutnya, hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal ya. Jadi mereka itu harus menyaksikan, dia bertugas untuk menyaksikan pelaksanaan kesaksian rukyat hilal. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Harus sesuai ya. Setelah hakim memeriksa syahid atau perukyat dan apabila berpendapat syahid, perukyat dan kesaksian yang memenuhi syarat formil dan material, maka hakim tersebut memerintahkan syahid perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz. Sumpah dan lafaznya itu berupa lafaz syahadat ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, seperti itu, dan bersumpah ya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan sekian dan tahun sekian. Contohnya. Berikutnya, pengangkatan sumpah para syahid perukyat didampingi oleh dua orang saksi. Setelah hakim menyumpah syahid perukyat kesaksian rukyat hilal selanjutnya, hakim itu menetapkan dan mengisbatkan kesaksian rukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang. Jadi dicatat oleh berita acara persidangan. Nah, ada BAP-nya ya, BAP-nya oleh panitera sidang. Ya, selanjutnya yang ke-13, penerapan isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal atau kantor Kementerian Agama setempat. Selanjutnya, petugas Kementerian Agama melaporkan penetapan tersebut kepada Panitia Sidang Isbat Nasional Kementerian Agama RI di Jakarta. Dan demi kelancaran pelaksanaan isbat kesaksian rukyat hilal, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam menyelenggarakan persidangan seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan Al-Quran, toga hakim, dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, berbicara mengenai syahada kesaksian rukyat hilal, saksi dalam kesaksian rukyat hilal itu dibedakan dua macam. Yang pertama, saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor, melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut syahid atau perukyat. Yang kedua, sedang dua orang yang dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim. Jadi yang dimaksud syahada kesaksian rukyat hilal adalah saksi nomor 1 tersebut. Adapun beberapa persyaratan syahid perukyat hilal itu ada dua syarat ya. Yang pertama ada syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya yaitu harus akil balik atau sudah dewasa. Yang kedua beragama Islam pastinya. Yang ketiga laki-laki atau perempuan sehat akalnya, mampu melakukan rukyat, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Jumlah perukyat lebih dari 1 orang, mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal. Sumpah kesaksian rukyat hilal itu di depan sidang pengadilan agama atau mahkamah syariah yang dihadiri 2 orang saksi. Yang kedua adanya syarat material. Syarat material itu yang pertama, perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat bahwa ia melihat hilal. Yang kedua, perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya secara rinci ya, harus menyaksikan betul-betul secara rinci dan menyampaikan informasinya dan kesaksiannya secara rinci. Ya, meliputi kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak
tempatnya, arah posisinya, dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit horizon saat hilal dapat dilihat. Nah, keterangan hasil ruqyat yang dilaporkan oleh peruqyat tidak bertentangan dengan akal sehat atau perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan, dan kaidah syariah. Jadi harus sesuai dengan rujukan-rujukan ilmu-ilmu hisab tersebut. Ya, sekarang lanjut di pembahasan mengenai permohonan sidang isbat. Ya, berbicara mengenai permohonan sidang isbat awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan penanganan perkara tambahan di lingkungan peradilan agama atau mahkamah syariah yang diamanatkan oleh undang-undang, baik kewenangan perkara pokok atau perkara tambahan. Maka perkara yang diajukan di pengadilan agama atau mahkamah syariah tetap harus mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku, yakni mengajukan surat permohonan, membayar biaya, dicatat oleh register, penetapan sidang, diperiksa perkara tersebut, lalu dibuatkan putusan atau penetapan. Sekarang lanjut di berita acara persidangan. Berita acara sidang isbat awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah dibuat oleh panitia sidang yang telah ditunjuk ya. Jadi ada panitia yang berwenang untuk menentukan berita acara sidang isbat yang isinya mengenai isbat awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah, dengan mengacu pada ketentuan pembuatan berita acara sidang pada perkara permohonan yang lain, baik format isi dan tata caranya, yang ditandatangani oleh hakim yang bersidang dan panitia sidang. Penetapan. Selanjutnya penetapan isbat kesaksian ruqyat hilal yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim ini bukan merupakan putusan akhir atau final dan mengikat untuk semua orang, akan tetapi penetapan ini sebagai alat bukti dan bahan pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jadi ada langkah dan cara yang ditempuh Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Untuk kepentingan penetapan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah, Kementerian Agama ini melakukan hal-hal. Yang pertama, jauh sebelumnya Kementerian Agama itu menghimpun data hisab dan ruqyat, terutama mengenai data ijtimah dan ketinggian hilal dari berbagai sistem yang ada di Indonesia, serta penetapan dari negara-negara lain dan konferensi penyatuan kalender Hijriah internasional. Himpunan data tersebut dibahas oleh Badan Hisab Ruqyat yang anggotanya itu terdiri dari unsur-unsur berbagai organisasi Islam ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ada organisasi MUI, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidroekonografi, Planetarium, para pakar dari ITP, UIN, IAIN, Peradilan Agama, Kementerian Agama Pusat, serta perorangan yang ahli di bidang hisab ruqyat. Badan ini bertugas untuk memberikan data dan saran kepada Menteri Agama dalam hal penentuan awal-awal bulan Komariah, terutama setiap menjelang tibanya awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal atau menurut kebutuhan. Jika diperkirakan akan terjadi perbedaan, maka Kementerian Agama ini menyelenggarakan musyawarah khusus yang dihadiri oleh peserta yang lebih luas untuk membahas permasalahannya. Di samping itu dilakukan koordinasi informasi dengan para ulama atau dengan MUI dan lainnya yang dipandang perlu, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Dalam hal ini, untuk menyusun kalender Hijriah, Kementerian Agama menentukan sepenuhnya berdasarkan hisab hilal di atas ufuk. Kalender ini tidak berlaku untuk bulan Ramadan dan Syawal. Menjelang Ramadan dan Syawal tiba, Kementerian Agama menginstruksikan Kementerian Agama Kabupaten Kota dan Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia untuk melakukan Ruqyatul Hilal. Instruksi ini dilengkapi dengan data dan penunjuk teknis termasuk prosedur laporannya.
Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang melakukan kegiatan Rukyatul Hilal melaporkan hasil rukyatnya kepada Badan Hisab dan Rukyat BHR Pusat via telepon atau fax, email, atau lainnya sesuai petunjuk sesaat setelah melakukan kegiatan di tempat tersebut sebagai bahan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Sidang ini dihadiri oleh anggota BHR atau Badan Hisab Rukyat serta sejumlah tamu undangan yang diantaranya adalah utusan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat yang Islam. Sidang ini biasanya diselenggarakan setelah matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Barat pada tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan awal bulan Ramadan dan tanggal 29 Ramadan untuk menentukan awal bulan Syawal. Keputusan sidang ini merupakan penentu keputusan awal Ramadan dan Syawal yang secara resmi menjadi keputusan Menteri Agama yang seharusnya diikuti dan ditaati oleh umat Islam yang berada di wilayah Republik Indonesia. Kapan jatuhnya tanggal 1 bulan Ramadan dan tanggal 1 bulan Syawal sepenuhnya tergantung dari keputusan sidang isbat tersebut. Dari pengalaman sidang isbat yang berjalan selama ini, terlihat hal-hal hisab dan rukyat itu secara bersama-sama dijadikan sebagai dasar penetapan. Dan dari pengalaman bahwa hasil hisab sama dengan hasil rukyat, meskipun terkadang masih ada yang tidak sama, dan itu jumlahnya sangat kecil sekali. Sistem hisab yang dipakai adalah semua sistem hisab yang berkembang di masyarakat, dan apabila terjadi perbedaan maka sistem hisab hakiki bit takik atau hakiki biat takik juga disebut dengan sistem kontemporer lah yang dipakai sebagai pedoman. Rukyat yang dijadikan dasar adalah tidak bertentangan dengan hisab di atas dan telah diisbatkan oleh Menteri Agama. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, satu wilayah hukum. Dengan demikian keputusan Menteri Agama berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya, saya ada lupa mengenai pembahasan mengenai biaya dan penetapan sidang itu. Biaya permohonan pelaksanaan sidang isbat atau sidang di tempat ini sepenuhnya dibebankan atas biaya dinas dari Kementerian Agama sebagai pihak pemohon. Setelah biaya diterima oleh Pengadilan Agama, sebaiknya penerimaan biaya tersebut dibuatkan kwitansi atau sejenis surat kuasa untuk membayar SKUM atau surat keterangan untuk membayar. Setelah pemberitahuan atau permohonan sidang isbat awal bulan diajukan oleh Kementerian Agama, Pengadilan Agama membuatkan penetapan majelis hakim atau PMH atau penetapan hakim tunggal, penugasan panitia sidang atau pegawai pencatat sidang atau PPS, dan penetapan hari sidang PHS. Setelah hakim menjatuhkan penetapan isbat kesaksian rukyat hilal, lalu pemohon atau petugas dari Kementerian Agama sebagai penanggung jawab segera melaporkan baik secara lisan atau telepon atau tertulis atau fax kepada panitia sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Bentuk laporan lengkap secara tertulis melalui fax berupa penetapan dan berita acara dikirim menyusul sesuai dengan petunjuk. Di sini dapat dilihat contoh kasus-kasus di Indonesia itu biasa terjadi hasil hisab yang sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Kasus yang pertama itu jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal masih di bawah ufuk, maka hilal dilaporkan tidak terlihat. Berikutnya contoh kasus kedua itu jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka dilaporkan hilal hampir selalu dapat dilihat. Berarti kalau dia berada di atas ufuk hilalnya, berarti kesimpulannya maka dilaporkan hilal hampir selalu dapat dilihat. Kalau dia berada di bawah berarti tidak dilaporkan tidak terlihat. Beda dengan kasus yang ketiga Kasus yang ketiga ini jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal sudah di atas ufuk dan sebagian yang lainnya menyatakan hilal masih di bawah ufuk, jadi bertentangan di sini. Maka seringkali dilaporkan hilal dapat dilihat. Kesaksian tersebut ditolak oleh ahli hisab yang berpendapat bahwa hilal masih di bawah ufuk.
Jadi hal di sini kasus di sini dia terjadi suatu pertentangan ada yang melihat dan ada yang tidak melihat. Jadi kesaksian tersebut ditolak ya karena informasi dan kesaksian yang kurang kurang konkret ya. Sekian ya pembahasan dari pertemuan keempat kita mengenai tata cara dan pelaksanaan rukyat hisab pengadilan agama. Semoga dengan pembelajaran seperti ini dapat berjalan dengan lancar. Rekan-rekan semua dapat menyimak dengan baik dari awal sampai akhir ya. Saya sangat mengharapkan itu, dan ini harap diperhatikan ya karena materi tersebut akan dibahas lebih lanjut di Meet nanti ya, di ujian Meet nanti. Jadi harus diperhatikan dengan baik ya dari awal sampai akhir ya. Iya, dan untuk tugasnya jangan dilupa ya untuk hari ini batas maksimal terakhir ya kompensasi dari ibu ya harus dikumpul hari ini. Kalau tidak dikumpul ya konsekuensinya akan tidak mendapat nilai ujian, nilai tugas, dan saya akan perhatikan itu. Saya akan memperhatikan absennya juga. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.